Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus di dalam akuntansi dagang, di mana jurnal khusus itu nanti akan kita buat untuk memasukkan transaksi-transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Apa itu jurnal khusus? Di sini diterangkan bahwa jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kenapa perlu ada jurnal khusus? Karena di dalam akuntansi dagang banyak transaksi yang sama dan dapat terjadi setiap saat. Kemudian yang kedua, di sini adalah apa saja sih jurnal khusus itu? Di dalam akuntansi dagang, jurnal khusus ada 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas sendiri digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Di samping keempat jurnal khusus yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa jurnal atau ada beberapa transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus tersebut, maka kita akan memasukkan ke dalam jurnal umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang atau uang tunai. Transaksi-transaksi yang perlu dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas diantaranya ada penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan pendapatan berasal dari bunga, dividen, sewa, dan lain-lain, serta retur pembelian secara tunai. Bentuk dari jurnal penerimaan kas, di sini ada kolom jurnal penerimaan kas, kolom tanggal, nomor bukti, di sini adalah nomor faktur, perkiraan yang dikredit, kemudian referen. Untuk kolom debit, itu ada kas dan potongan penjualan. Sedangkan kolom kreditnya ada piutang dagang, penjualan, serta serba-serbi. Untuk serba-serbi ini adalah digunakan untuk penerimaan kas yang berasal bukan dari penjualan barang dagang. Yang berikutnya, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas atau pembayaran uang secara tunai. Untuk transaksi yang perlu dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, ada pembelian secara tunai, pembayaran atau pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, retur penjualan secara tunai, dan pengambilan uang tunai oleh pribadi atau sering dikatakan private. Bentuk jurnal pengeluaran kas pada dasarnya sama seperti pada jurnal penerimaan kas, di mana ada kolom tanggal, nomor bukti, perkiraan yang didebit, kolom referen. Untuk kolom debitnya ada utang dagang, pembelian, serta serba-serbi. Kolom kredit terdiri dari kas dan potongan pembelian. Berikutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang maupun bukan barang dagang. Transaksi yang perlu dicatat dalam jurnal ini antara lain pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain secara kredit. Bentuk dari jurnal pembelian itu sendiri ada kolom tanggal, nomor faktur,
perkiraan yang dikredit. Untuk kolom debitnya ada kolom pembelian dan serba-serbi. Kolom kredit ada kolom utang dagang. Untuk serba-serbi ini dimaksudkan untuk perkiraan pembelian selain barang dagang. Karena untuk pembelian barang dagang secara kredit otomatis akan masuk di pembelian. Jadi istilah pembelian di dalam akuntansi di sini adalah untuk pembelian barang dagang. Sedangkan selain pembelian barang dagang, mungkin di sini dapat kita lihat pembelian perlengkapan peralatan dan aktiva. Nah, selain pembelian barang dagang ini, maka dapat dimasukkan ke kolom serba-serbi. Berikutnya jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Bentuk jurnal penjualan di sini ada kolom tanggal, nomor faktur, perkiraan yang didebet, syarat penjualan, referen. Untuk kolom debitnya ada piutang dagang, kolom kreditnya ada penjualan. Oke, selain keempat jurnal khusus tersebut, di awal pertemuan tadi saya katakan ada beberapa jurnal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal umum. Maka kita akan memasukkan ke dalam jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal di atas. Apa saja yang masuk ke dalam jurnal umum? Transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal umum misalnya retur pembelian kredit, retur penjualan kredit, perubahan utang atau piutang menjadi wesel. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, ayat jurnal koreksi. Yang keempat, ayat jurnal penutup. Yang kelima, ayat jurnal pembalik. Bentuk jurnal umum pada dasarnya sama seperti akuntansi jasa, ya, ada kolom tanggal, keterangan, referen, debit, dan kredit. Sekarang kita akan coba latihan soal bagaimana memasukkan ke dalam 4 jurnal khusus tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba latihan soal bagaimana cara memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Kita akan coba membuat untuk jurnal penjualan. Di sini ada contoh soal. Tanggal 2 Juni tahun 2006 dibeli barang dagang secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dari PT Husein Solo seharga 10 juta rupiah. Faktur bayar nomor 808. Cara memasukkan ke dalam jurnal, yang pertama kita isi adalah kolom tanggal, kita masukkan tahun, kemudian bulannya, ya, di kolom sebelah tanggal, sebelah kiri ada kolom bulan yaitu Juni, kemudian di situ tertanggal 2. Kita bisa membuat sedikit garis bantu bagi pemula. Nomor faktur adalah nomor faktur yang tertulis pada soal, di situ nomor faktur 808. Perkiraan yang didebet diisi dengan nama perusahaan dari PT Husein Solo. Kolom referen bisa dikosongi dulu, ya. Kemudian kolom pembelian diisi nilai nominal karena di sini adalah pembelian barang dagang 10 juta rupiah. Kita perbandingkan 1:1000. 10 juta rupiah. Kemudian karena di sini pembelian barang dagang, maka kolom serba-serbi kita kosongkan. Utang dagang adalah senilai 10 juta rupiah. Transaksi yang kedua, tanggal 6 Juni dibeli perlengkapan toko dan peralatan toko dari usaha dagang Kutilang. Masing-masing seharga 1.200.000 dan 3 juta rupiah.
faktur bayar nomor 900. Kita bisa langsung memasukkan tanggalnya, yaitu tanggal 6, karena untuk tahun sudah kita tulis di atas, bulan kita tulis di kolom tanggal sisi kiri, untuk tanggal kita tinggal mengurutkan. Kemudian nomor fakturnya adalah nomor faktur 900. Karena di sini pembeliannya bukan barang dagang, yaitu peralatan toko dan perlengkapan, maka untuk kolom debit, pembelian kita kosongkan. Kemudian dari toko UD Kutilang, usaha dagang Kutilang. Perkiraan yaitu peralatan dan perlengkapan dengan nilai nominal masing-masing. Perlengkapan di situ adalah 1.200.000, sedangkan peralatan senilai 3 juta. Sehingga kolom utang dagang sebesar 4.200.000. Untuk transaksi yang ketiga, tanggal 10 Juni dibeli barang dagang dari FA Parkit Boyolali seharga 8 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/15 N/45, faktur bayar nomor 1000. Di sini kita masukkan tertanggal 10, faktur nomor 1000 berasal dari FA Parkit. Karena pembeliannya adalah pembelian barang dagang, maka kita masukkan di kolom pembelian dengan nilai nominal 8 juta. Kolom serba-serbi kita kosongkan, kolom utang dagang 8 juta. Transaksi berikutnya tanggal 16 Juni, kita masukkan tanggal 16. Dibeli kendaraan untuk angkutan perusahaan seharga 50 juta rupiah secara kredit dari PT Cahaya Montor, faktur bayar 1001. Faktur bayar dari PT Cahaya Montor. Serba-serbi pembelian kendaraan. Angkanya 50 juta rupiah. Transaksi terakhir untuk tanggal 23, pembelian barang dagang secara kredit dari CV Raja Wali Bogor seharga 3.500.000 secara kredit dari CV Raja Wali. Pembeliannya pembelian barang dagang. Barang dagang dari CV Raja Wali senilai 7 juta rupiah. Oke, kita jumlah setelah selesai dalam satu periode, yaitu satu periode akuntansi. Di sini adalah 1 bulan. Dari jurnal pembelian yang tadi sudah kita sampaikan, secara lengkap dapat kita lihat di kolom berikut. Ini adalah contoh transaksinya dalam bulan Juni tahun 2006, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 12. Kemudian dapat dilihat di sini hasil yang dimasukkan. Seperti tadi yang kami terangkan bahwa mulai tahun kolom tanggal, sebelah kiri bulan, kemudian sisi tanggal kanan kita masukkan tanggal secara periodik, jadi mulai tanggal terkecil sampai yang besar. Kemudian nomor faktur diisi dengan nomor faktur, perkiraan yang dikredit diisi dengan nama perusahaan. Kolom pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang, sedangkan kolom serba-serbi di sini untuk mencatat pembelian secara kredit selain barang dagang. Di sini dapat dilihat ada perlengkapan toko, peralatan toko, dan kendaraan. Kemudian nilai nominalnya di kolom jumlah.
sisi yang dikredit adalah utang dagang. Jadi semua, baik dari pembelian barang dagang maupun pembelian selain barang dagang. Di sini saya kira itu yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk buku besar perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.